Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggolongan bentuk laporan bisnis, penggolongan bentuk laporan singkat dalam organisasi, dan juga penggolongan bentuk laporan formal dalam organisasi. Tapi sebelum kita menginjak pada materi yang akan kelompok kami bahas, di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu, di mana yang pertama ada Mbak Anissa Suci Wulandari NIM 205211006, kemudian ada Ayu Sriwardani 205211007, kemudian ada Vina Saniatur Rohmah dengan NIM 205211014, dan juga saya sendiri Ivan Ridang Pamula dengan NIM 205211027, kemudian ada Riza Sulistiani dengan NIM 205211032, dan yang terakhir ada Nikmatur Rohmah dengan NIM 205211034. Baik, itulah tadi anggota dari kelompok 4. Langsung saja kita akan menginjak kepada materi yang pertama mengenai penggolongan bentuk laporan bisnis. Oke, tanpa kita berbelit-belit, kita langsung saja membahas mengenai bagaimana penggolongan bentuk laporan bisnis. Di dalam pembahasan ini, kita akan berfokus mengenai yang pertama, apa sih definisi dari laporan bisnis itu sendiri. Yang kedua, bagaimana penggolongan dari laporan bisnis, kemudian persiapan apa yang dilakukan sebelum menulis laporan. Dan yang keempat, bagaimana bagian-bagian pokok bentuk laporan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pokok-pokok yang sudah disinggung sebelumnya, kita harus tahu nih bagaimana sih laporan bisnis itu, apa sih definisinya. Nah, menurut Murphy dan Herbert, laporan bisnis ini merupakan laporan yang bersifat netral, di mana menyajikan fakta dan tidak memihak, namun memiliki tujuan yang jelas. Nah, tujuan ini maksudnya adalah tujuan untuk bisnis tertentu. Berdasarkan apa yang sudah dikatakan Herbert dan Murphy, kita dapat menarik kesimpulan bahwa laporan bisnis ini merupakan setiap dokumen yang faktual, di mana menyatakan tujuan perusahaan dan menginformasikan atau memberikan kontribusi demi untuk pengambilan keputusan, dan harus bersifat aktual, lengkap, dan objektif. Oke semuanya, yang pertama kita akan membahas yaitu penggolongan laporan bisnis. Nah, di penggolongan laporan bisnis ini terdapat beberapa macam. Seperti yang pertama kita akan bahas mengenai menurut fungsinya. Jadi penggolongan laporan bisnis yang pertama itu menurut fungsinya. Nah, ada yang pertama namanya informational report, yang mana laporan ini menyajikan informasi, kemudian laporan ini itu tidak melakukan analisis, kemudian tidak melakukan rangkuman, dan tidak memberikan rekomendasi. Sedangkan yang contoh kedua, jenis yang kedua menurut fungsinya ini yaitu laporan analisis, di mana di laporan ini menyajikan informasi juga, namun dia memberikan suatu rekomendasi. Jadi yang membedakan di informational report dan analitis yaitu informational itu tidak memberikan rekomendasi, sedangkan di analitis itu memberikan rekomendasi. Nah, untuk kita itu lebih paham dan lebih memahami apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan memberikan gambaran bagaimana laporan penggolongan laporan bisnis menurut fungsinya, yaitu kan tadi ada informational report dan analitis. Nah, berikut contoh dari informational report seperti ini contohnya, dan kemudian laporan analitis itu yang seperti ini. Jadi bisa membedakan ya, kalau informational itu tidak memberikan rekomendasi dan analitis itu memberikan rekomendasi. Baik, kita akan beralih dari penggolongan laporan bisnis menurut fungsinya, kita akan menuju ke penggolongan laporan bisnis menurut subjeknya, di mana menurut subjeknya ini laporan itu dibedakan dari mana departemen itu laporan itu diperoleh. Seperti contohnya itu laporan asuransi, laporan akuntansi, laporan ekonomi, laporan pemasaran. Dan berikut adalah contoh atau gambaran dari laporan yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah menurut subjeknya, kita akan menuju
penggolongan laporan bisnis menurut formalitasnya. Yang pertama itu ada laporan formal, di mana laporan formal ini pada umumnya berhalaman minimal 10 halaman. Dan yang laporan informal ini sering disebut sebagai laporan yang singkat. Nah, kita langsung saja menuju gambaran atau contoh dari laporan-laporan ini. Yang ini laporan singkat, dan yang ini adalah laporan yang panjang atau 10 halaman tadi. Penggolongan laporan bisnis yang keempat yaitu penggolongan menurut keasliannya. Terdiri dari laporan otoritas, laporan sukarela, laporan swasta, dan juga laporan publik. Yang pertama, laporan otoritas merupakan laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite. Yang kedua, laporan sukarela yang dibuat oleh inisiatif perusahaan itu sendiri. Pengungkapan informasinya itu dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau melebihi apa yang diwajibkan. Yang ketiga, laporan swasta. Laporan swasta itu merupakan laporan yang dibuat oleh pihak swasta. Sedangkan laporan publik merupakan laporan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Penggolongan laporan yang kelima yaitu menurut frekuensinya, terdiri dari laporan berkala dan laporan khusus. Laporan berkala dikeluarkan secara harian, mingguan, tahunan, semesteran, ataupun bulanan. Sedangkan laporan khusus itu dikeluarkan manakala ada kebutuhan terhadap suatu informasi muncul, seperti adanya krisis dalam suatu perusahaan. Penggolongan laporan bisnis yang keenam menurut jenisnya yaitu terdiri dari laporan memorandum, laporan surat, laporan dalam bentuk cetakan, dan laporan formal. Laporan memorandum itu merupakan laporan yang menggunakan format memo, yaitu kepada, dari, subjek, dan tanggal. Yang kedua ada laporan surat, laporan yang menggunakan format surat dengan kepala surat. Sedangkan laporan yang ketiga, laporan dalam bentuk cetakan, mempunyai judul yang sudah tercetak, instruksi, dan garis kosong. Yang keempat, laporan formal. Biasanya lebih panjang daripada laporan informal. Terdiri dari 3 jenis laporan: laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Nah, laporan pendahuluan itu mencakup bagaimana suatu proyek disiapkan, hasil yang akan diharapkan itu bagaimana, dan bagaimana melakukan pelatihan pegawai. Sedangkan laporan perkembangan itu dilakukan setelah proyek berlangsung, maka kita perlu menyusun laporan perkembangan secara berkala. Pada saat proyek berakhir, maka kita harus membuat laporan akhir. Penggolongan laporan yang ke-8 yaitu menurut pelaksanaan pertemuan. Yang pertama ada agenda, dokumen yang ditulis sebelum pertemuan itu dilaksanakan, mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas. Yang kedua ada resolusi. Resolusi merupakan laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman atau konsensus dalam pertemuan. Yang ketiga yaitu notulen, laporan resmi dalam pertemuan yang telah berlangsung yang mencakup catatan semua hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Nah, laporan notulen ini merupakan laporan resmi yang cakupan bahasanya lebih luas dan berisi hasil pertemuan. Persiapan yang dilakukan sebelum menulis laporan yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup dalam laporan. Yang kedua, mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan tersebut. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan yang akan disampaikan dalam laporan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan, bahan-bahan yang perlu disiapkan dalam laporan tersebut. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Yang keenam, mengorganisasikan data dan mempersiapkan kerangka akhir laporan bisnis tersebut. Keempat, bagian-bagian pokok bentuk laporan. Terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan.
Terdapat beberapa elemen yang antara lain satu, pemberian kuasa, yaitu pihak yang meminta menuliskan laporan. Yang kedua, layout persentase, merupakan hal-hal yang akan disampaikan di dalam laporan. Yang ketiga, permasalahan yang dibahas, yaitu permasalahan apa yang akan disampaikan di awal pendahuluan. Yang keempat, tujuan dari penulisan pembahasan dapat dimengerti. Yang kelima, ruang lingkup permasalahan dalam laporan. Yang keenam, metode, yaitu cara dilakukan untuk mendapatkan informasi. Yang terakhir yaitu sumber yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi. Bahkan yang kedua, berisi isi atau teks, yang mana bagian yang berisi tentang uraian serta pembahasan mengenai permasalahan yang sedang dibahas di dalam laporan tersebut. Dan pada laporan bisnis biasanya membahas mengenai permasalahan secara rinci sesuai fakta dan data yang diperoleh. Yang ketiga yaitu penutup, yang berisi dari rangkuman atau kesimpulan dari bagian isi laporan serta pembahasan, kemudian pemberian saran atau rekomendasi untuk dilaporkan selanjutnya. Juga terdapat contoh-contoh dari bagan-bagan pokok bentuk bisnis. Antaranya yaitu materi selanjutnya yaitu penggolongan bentuk laporan singkat dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada karakteristik laporan singkat, yaitu kebanyakan dari laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Di dalam karakteristik laporan singkat terdapat beberapa elemen yang penting. Yang pertama yaitu gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau orang kedua. Yang kedua yaitu grafik untuk lebih menekankan tulisan. Yang ketiga yaitu judul dan sub-subjudul dalam tubuh laporan. Yang keempat yaitu format memo atau surat. Dan terdapat contoh dari karakteristik laporan singkat. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai teknik penulisan laporan bisnis yang baik. Seperti yang kita ketahui, laporan bisnis itu kan merupakan suatu hal yang cukup penting lah bagi suatu perusahaan, karena laporan bisnis ini bisa mempengaruhi masyarakat ataupun klien-klien yang kita ajak bekerja sama seperti itu. Laporan bisnis ini hendaknya kita buat dengan baik dan tidak menyinggung beberapa pihak seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat sebuah laporan bisnis yang baik. Yang pertama, syarat yang pertama lah, yaitu akurat. Akurat di sini artinya suatu laporan bisnis itu kita buat berdasarkan fakta, tidak berbohong dan tidak membuat data-data palsu seperti itu. Kemudian akurat ini memegang peranan yang cukup penting, karena jika suatu laporan bisnis itu kurang akurat atau bisa dikatakan malah menyalahi fakta, maka itu akan mempengaruhi citra perusahaan di mata masyarakat ataupun di mata klien seperti itu. Selanjutnya yaitu keputusan yang baik. Sebuah laporan bisnis itu hendaknya dibuat bukan hanya untuk internal kita saja, tetapi pihak eksternal. Maka dari itu, untuk membuat sebuah laporan bisnis yang baik, maka hindarilah kata-kata kasar, terutama kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Dan juga sesuaikanlah laporan bisnis ini kepada pembaca-pembaca kita, sehingga pembaca-pembaca kita itu tidak kesulitan lah dalam memahami isi-isi yang ada dalam laporan bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu format, gaya, dan organisasi yang responsif. Sebelum kita menulis, kita harus memilih format apa yang akan kita pilih, apakah surat atau memo. Nah, untuk menentukan format itu, maka kita harus membuat sebuah list pertanyaan yang nanti akan mengerucut atau membantu kita membentuk format apa yang akan kita pakai. Yang pertama, mungkin contoh pertanyaannya, siapa yang akan membuat laporan ini? Kemudian apa saja materi-materi yang akan dibuat dalam laporan ini, terus kapan laporan ini akan dibuat,
terus kemudian apa alasan laporan ini akan dikirim, dan juga kemana laporan ini akan dikirim, dan bagaimana sifat membaca seperti itu. Itulah beberapa pertanyaan yang nanti bisa membantu kita dalam membuat kerangka atau membuat format laporan bisnis yang baik dan juga yang tentunya memuat data-data yang sesuai dengan fakta seperti itu. Baik, selanjutnya adalah mengenai cara mendefinisikan masalah. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan akan solusi. Tujuannya untuk mengartikulasikan masalah dengan cara yang sederhana. Pernyataan pemantik dalam mengartikulasikan masalah yaitu apa kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan. Pertanyaan ini berfokus pada kebutuhan yang menjadi masalah inti dibandingkan memikirkan solusi terlebih dahulu. Kemudian apa hasil yang diinginkan? Pertanyaan ini perlu diatasi secara kualitatif dan kuantitatif sehingga tujuannya dapat spesifik. Kemudian siapa yang diuntungkan dan mengapa? Pertanyaan ini sebagai stimulus agar perusahaan mampu mengidentifikasi calon pelanggan dan penerima manfaat. Kemudian langkah yang kedua adalah menjustifikasi kebutuhan yang telah ditentukan. Tujuannya adalah menjelaskan alasan organisasi atau perusahaan harus berusaha menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam justifikasi terdapat pertanyaan pemantik yaitu apakah upaya selaras dengan strategi. Diperlukan pertimbangan apakah masalah yang akan diatasi sesuai dengan tujuan strategis dan prioritas perusahaan. Kemudian apa manfaat yang diinginkan untuk perusahaan dan bagaimana mengukurnya. Hal ini menjadi penting misalkan jika organisasi atau perusahaan waralaba, manfaat yang diinginkan itu lebih ke pencapaian target pendapatan atau pangsa pasar tertentu. Sementara pada organisasi atau perusahaan nirlaba itu lebih manfaat yang berdampak besar bagi sosial. Kemudian bagaimana memastikan solusi dapat terimplementasi? Tujuannya agar solusi dapat mengatasi masalah inti yang terjadi sehingga dapat menjadi tepat sasaran. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengontekstualisasikan masalah. Nah, ini tuh diperlukan penelitian mengenai upaya yang pernah dilakukan sehingga solusi baru itu mudah ditemukan serta menghemat waktu dan sumber daya. Nah, pertanyaan pemantiknya itu adalah pendekatan apa yang telah dicoba untuk menyelesaikan masalah. Nah, dengan menjawab pertanyaan ini, solusi yang telah dicetuskan dahulu itu tidak akan mengalami pengulangan dan tidak menemui jalan buntu. Kemudian, apa kendala internal dan eksternal perusahaan dalam mengimplementasikan solusi? Nah, setelah meninjau dengan baik mengenai solusi yang pernah dilakukan dalam penyelesaian masalah dan menemukan solusi baru, maka diperlukan peninjauan kembali baik dari segi internal maupun eksternal organisasi, komitmen organisasi, hak paten atau yang lainnya. Kemudian langkah yang terakhir adalah menuliskan masalah yang telah ditentukan. Menuliskan masalah ini tuh seperti menulis rangkuman dari berbagai diskusi yang telah dilakukan. Setelah menulis masalah, kemudian dilakukan penyaringan masalah sehingga diketahui penyebab utama masalah dan masalah-masalah yang kompleks apabila dipecah menjadi elemen-elemen tersendiri. Akan mudah dilakukan dengan penarikan solusi atas masalah-masalah tersebut. Nah, langkah selanjutnya itu adalah mengevaluasi solusi dan mengukur kesuksesannya. Selanjutnya adalah mengenai cara penyusunan SOP. Yang pertama adalah pembentukan dan pembagian tim khusus pembuatan SOP. Tahap pertama dalam penyusunan SOP adalah membuat tim khusus perancangan, di mana tim ini terdiri dari tenaga kompeten dari setiap divisi atau departemen perusahaan, kemudian memberikan beberapa tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing untuk memetakan deskripsi pekerjaannya. Yang kedua adalah menentukan sasaran penerapan. Tentukan terlebih dahulu siapa sasaran pembuatan SOP ini, apakah divisi atau departemen di perusahaan yang memang perlu menggunakan SOP. Biasanya SOP ini digunakan untuk karyawan yang bekerja harus sesuai standar. Misalnya di suatu restoran, SOP penting dibuat untuk memberikan kualitas yang baik. Kemudian yang ketiga adalah penentuan waktu dan tempat penerapan SOP. Hal penting selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pembuatan SOP adalah dengan memperkirakan waktu pelaksanaannya setelah persetujuan atau verifikasi atas contoh SOP yang dibuat termasuk tempat yang cocok, yakni divisi perusahaan masing-masing. Kemudian yang keempat adalah mendokumentasikan jenis kegiatan operasional per divisi.
Setelah tim memetakan alur kerja tiap departemen yang dipegangnya, catat apa saja jenis kegiatan operasional yang selalu dilakukan. Pencatatan ini dalam bentuk detail dan penjelasan. Misalnya, setiap karyawan harus memastikan kerapian dan kebersihan ketika ingin menyapa pelanggan di depan restoran. Kemudian langkah yang kelima adalah menyusun alur kerja, instruksi kerja, dan formulir pendukung untuk mempermudah karyawan dalam memahami isi, bisa membuat SOP dengan menggunakan flowchart beserta penjelasannya. Kemudian yang keenam adalah tukar pendapat sesama tim dan libatkan pelaksana SOP. Dalam pembuatan SOP, bisa meminta pendapat kepada beberapa tim. Ini bisa menjadi masukan yang baik. Setelah meminta pendapat tim, juga bisa meminta bantuan kepada karyawan yang melaksanakan hal tersebut untuk memberikan masukan dan saran ketika menemukan suatu tindakan yang dirasa kurang. Kemudian yang ketujuh adalah evaluasi dan perbaikan jika ada rekonstruksi atau uji coba. Nah, setelah SOP itu berjalan dengan baik, bisa melakukan pengujian SOP itu di setiap divisi untuk mengetahui keberhasilannya. Nah, dengan melakukan evaluasi secara rutin, itu bisa segera melakukan pergantian SOP ketika menemukan poin yang dirasa tidak relevan lagi. Apalagi di zaman yang menjadi cepat berubah ini, jadi segala hal itu mempengaruhi hal itu sendiri. Kemudian yang ke-8 adalah verifikasi dan sosialisasikan kepada karyawan. Nah, setelah proses uji coba itu dinyatakan tidak ada masalah di dalam pelaksanaannya, maka manajer quality management representatif perusahaan itu berhak melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan atas SOP itu sendiri. Kemudian yang ke-9 adalah pemantauan dan analisis. Jadi setelah SOP itu berhasil diimplementasikan di dalam perusahaan, beberapa bulan setelahnya itu bisa melakukan pemonitoran yang harus dilakukan untuk menilai apakah ada kendala atau tidak. Untuk slide selanjutnya yaitu contoh dari standar operasional. Contohnya dalam bidang produksi yaitu melakukan pemeriksaan pada produk minimal 3 kali dalam sebulan untuk memastikan bahwa proses produksi telah dilakukan. Terus contoh SOP pada jam lembur yaitu setiap karyawan yang akan melaksanakan lembur harus mendapatkan rekomendasi atau perintah dari atasan. Kemudian contoh SOP dalam kerja yaitu setiap karyawan menggunakan komputer dan internet kantor hanya untuk keperluan kerja. Evaluasi kerja. Yang pertama, dengan cara menentukan standar dan tujuan dilakukannya evaluasi kerja. Kemudian yang kedua, membuat catatan. Membuat catatan ini seperti kita membuat absensi yang kita bisa lihat dalam setiap akhir tahunnya atau akhir bulannya. Kemudian melakukan persiapan. Yang keempat, menjalankan percakapan terstruktur. Lalu yang kelima, mengevaluasi performa kerja. Yang keenam, memberikan umpan balik. Dan yang ketujuh, fokus pada satu orang. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada salah kata dan juga kekurangan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.